Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Lautan Asri Fishing. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan tutorial untuk penggantian drift gear ya, untuk reel dari Exory, yaitu Sarasa 4000. Jadi yang bermasalah adalah di bagian drift gearnya, sepertinya sudah otek bener guys. Nah oke, kita langsung eksekusi aja, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa para angler. Salam joran melengkung dimana saja Anda berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya guys. Nah jadi reel ini oteknya itu di samping emang handle-nya juga sedikit otek, tapi yang paling parah adalah bagian drift gear-nya, yaitu orang bilang gigi payung ya. Jadi reel ini dipakai untuk Galatama lele guys, jadi lumayan ekstrim. Maksudnya bukan medannya, tarikan ikan lele babon itu kan sampai dengan 8-9 kilo ya. Jadi pasti aja ada yang otek. Oke, kita eksekusi aja dengan membuka bagian mesinnya ya guys. Biasa kita buka dulu adalah spoolnya, selanjutnya adalah rotornya. Rotornya kita buka dulu, baru nanti selanjutnya adalah bagian drift gearnya ya. Ini sepertinya emang agak susah posisinya karena reelnya itu langsung diikat sama jorannya, jadi diikat ya. Daripada saya buka nanti takut kenapa-napa, udah saya eksekusi dalam keadaan yang utuh aja, jadi emang agak repot. Agak repot tuh buka bautnya itu guys. Ini adalah pemain Galatama lele di Tangerang. Lelenya cukup besar-besar babonnya. Nah jadi yang kalah itu adalah bagian drift gearnya ya. Bagian drift gearnya itu kalau untuk yang reel yang kelas menengah ke bawah itu kan material bahannya itu enggak terlalu bagus. Jadi ketika mengeksekusi indukan itu ya lumayan merepotkan gitu. Kita buka saja satu persatu guys ya, jadi nanti akan ketahuan bagian drift gearnya yang beberapa giginya itu udah mulai aus. Jadi kalau kena beban itu dia ini apa, ngedrek gitu, trek gitu, antara muter dan enggak. Semakin sering dipakai narik yang gede-gede ya resikonya seperti itu. Jadi sampai akhirnya dia nggak muter sama sekali, karena udah gearnya udah aus. Nah ini sekarang udah terbuka bagian mesinnya ya. Bagian mesinnya udah terbuka, kita ambil. Oh iya, alat-alatnya sekedar obeng tang aja guys, nggak perlu alat-alat yang lain. Kunci mungkin ya buat itu ya, karena ini saya bersihkan dulu nanti biar ketahuan
Nah, kalau mesinnya sih secara umum sih nggak ada masalah ya, gigi primer ya, sama ini apa namanya, osilator masih bagus. Nah, cuma bagian dripgearnya memang udah terindikasi oplak gitu ya, akibat aus. Nah, seperti itu guys, bagian yang mengkilat itulah yang kalah guys ya, karena ngadu sama gigi kuningannya itu. Nggak ada yang gompal, cuman dia aus. Nah, itu bagian yang mengkilat tuh, itulah yang sedikit aus, akibatnya jadi agak susah gitu muternya, karena nggak nyangkut sama gigi kuningannya, beradu, nggak ngadu. Kalau ngadu kan dia muter. Nah, bagian lainnya masih bagus ya, bagian giginya aja itu yang aus. Nah, kalau udah begitu ya mau nggak mau harus ganti. Nah, saya punya beberapa gigi yang mungkin bisa cocok ya. Jadi karena ini kelas 4000, ternyata saya akurin dia lebih kecil dari yang kelas umumnya. Jadi saya pakai gigi yang 3000 dan ternyata hampir sama. Modul gigi maupun ketinggian asasnya itu sama. Jadi ya tinggal diakalin sedikit lah. Yang penting rel ini bisa dipakai lagi. Diameter gearnya sama, beda sedikit lah katakan, cuman dia lebih tebal yang baru itu. Nah, saya akan coba dulu apakah dia bisa muter secara layak gitu ya, karena ini kan modulnya emang beda ya, sedikit lah modul dari giginya itu beda. Namun demikian akan saya coba dulu ya. Yang penting pemancing itu nggak ada masalah waktu eksekusi itu. Kalau nanti terganggu lagi berarti drip gear ini nggak cocok guys untuk itu. Terus setelah dipasang harus dicoba ya untuk menarik beban yang berat, apakah dia lancar enggak gitu. Oke, kita tutup lagi, kita coba dulu. Untuk yang pertama ya harus sering buka tutup. Jadi karena ini emang sedikit beda. Nah, itu kan sepertinya nyangkut. Apanya nih yang nyangkut nih? Belum bisa itu. Coba kita pasang baut, apakah dia kurang nekan ke bawah. Kalau gear baru harus di ini ya, karena musuhnya ini kan primernya ini kan lama, jadi harus istilahnya dilama dulu supaya bisa rata itu. Nah, itu kan udah mulai itu ya, ternyata emang harus ditutup rapat ya supaya dia neken. Kalau istilahnya nganggang aja dia nyangkut guys. Nah, jadi gitu. Kalau perlu nanti kita buka lagi apanya yang bermasalah gitu. Kita cari tahu apakah gigi ini, yang gigi drip gear yang custom ini bisa dipakai gitu. Nah, kalau udah mulai lama itu dia nggak nyangkol guys.
nggak ada sangkutan gitu. Nah, kita pasang lagi bautnya satu persatu aja sampai bener-bener ini ya, nggak ada sangkutan, nggak ada yang nyangkut gitu. Ya, sepertinya bagus. Nah, baru nanti kita bongkar lagi untuk pemberian grease. Ingat ya guys ya, yang dipakai itu adalah grease yang khusus untuk grill ya, jangan kita pakai grease yang motor atau mobil, pasti nanti hasilnya akan gak bagus. Nah, kalau yang khusus untuk rail itu lebih, dia nggak lengket, justru dia akan mencair, nanti beku lagi gitu, bagus. Kalau dikasih grease yang lain bisa macet guys gitu, bisa merusak ya, fungsi yang lain ya. Ini untungnya saya dapat ini belum diisi grease motor atau mobil ya, masih ori gitu. Kita pasang kembali, pasti akan berbeda setelah ada grease-nya atau gemuknya, itu dia lebih licin dan nggak ada masalah. Nah, kita lanjut lagi, kita kasih grease semuanya, baru kita trap lagi, apakah nanti ada masalah gitu. Nah, ini saya pindah ke belakang guys, ini karena waktu saya ngejalan ini mataharinya luar biasa terik sehingga mengganggu konsentrasi saya minggir ini supaya nggak terlalu panas mataharinya, itu supaya nggak membakar kulit saya. Oke, kita pasang trap lagi. Nah, nanti sambil kita itu ya, kita coba ya apakah ada bagian yang nyangkut gitu. Kalau nggak ada yang nyangkut sih ya berarti memang sudah bisa dipakai gitu. Nah, setelah 3 bolt itu terpasang, kita pasang bagian handle-nya. Ya, ini lama sih ya, jadi nah kita pasang dulu rotornya, apakah dia bermasalah nanti. Ya, berikutnya pemasangan handle-nya itu bermasalah enggak. Nah, ini masih belum lancar setelah keras semua ya. Buka lagi sampai kita dapatkan yang
benar-benar mulus putarannya ya. Ini masih ada sedikit nyangkutnya. Nah, nanti kita coba buka lagi ya. Jangan takut bukanya. Yang penting kan ini reel bisa dipakai lagi. Jadi karena ini bukan bawaannya, trip gearnya, ini trip gear custom, jadi ya mesti menyesuaikan kitanya. Apakah ada yang salah pasang, kasih sedikit oli ya, pelumas supaya nggak ada yang nyangkut ya guys. Nah, nanti kita terap lagi apakah ada masalah gitu. Sepertinya putarannya normal, nggak ada sangkutan. Nah, kita coba keraskan baut-baut yang lain, yaitu di bagian osilatornya. Kalau memang udah semua mendapat pelumas ya, tutup lagi, kita coba lagi apakah bermasalah ya. Ini reel Exori Sarasa ya, Sarasa 4000. Jadi reel lama tapi masih dipakai juga ya. Untuk lele kan lumayan berat ya kerjanya, tapi kita coba aja supaya reel ini tetap bisa dipakai. Nah, yang penting setelah pemasangan rapi, nah itu harus tetap kita dicoba dengan narik beban ya, yang 2-3 kilo gitu, apakah dia itu lagi gitu ngedrek-dek gitu ya, istilahnya apa itu ngedrek-dek gitu ya, seperti dapat atau enggak gitu. Dia harus full dapat semua, baru ini bisa dilepas lagi, reel ini bisa dipakai lagi. Setelah saya pasang lagi, nah, kita coba lagi apakah masih ada masalah. Nah, ini sepertinya udah ngacir, tanpa masalah. Nah, nanti tinggal kalau perlu diganjel-ganjel lagi. Sepertinya putarannya udah nggak ada masalah. Apakah ada yang saling menyentuh gitu ya? Kalau ada bunyi kan krek itu berarti ada yang menyentuh. Saya buka lagi, ternyata perlu ganjel ya. Saya ganjel pakai ring supaya dia bebas dari sentuh itu, dari bunyi tadi guys. Nah, setelah semuanya itu normal kembali seperti semula, baru kita coba. Nah, ini saya pikir udah normal, udah ngacir tanpa adanya bunyi-bunyi, suara bunyi-bunyi, maka reel ya dianggap sudah bisa gitu. Nanti berikutnya adalah uji coba ya guys.
Saya pasang dulu bagian yang lain apakah bermasalah. Nah, trip gearnya ini berarti walaupun custom tapi dia cocok ya, agak tebal sedikit tapi dia bisa dipakai. Oke, saya rasa cukup segitu, ini udah bagus. Oke, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.